Ada yang bisa dibantu? Iya. Ini loh, saya kemarin kan udah nanya-nanya sama Mas nih masalah apa itu dokumen saya yang nggak sama. Terus? Jadi itu bisa nggak Mas? Kayak saya nih sekarang kan beda nama tuh. Yang di apa namanya? Halo? Nama. Mbak, sampean cari sinyal yang bagus, Mbak. Sinyalnya sampean pedot-pedot ah. Halo? Iya. Kok sinyalnya hari ini susah banget. Makanya cari sinyal yang bagus. Gimana? Iya. Gimana Mas? Bisa nggak? Ya bisa. Proses itu tidak ada masalah. Masalahnya ada majikan yang mau nggak, itu aja. Gimana Mas? Sampean sinyal iki piye iki carane? Makanya nyari yang sinyalnya cukup gitu. Oh, sinyalnya macet-macet iki kepiye? Iki kadung iso teleponan malah sinyalnya macet, ini gimana ini? Iya, saya gini loh Mas, saya tuh udah nanya ke sana ke sini sampean. Ada yang ngomong tadi bisa Bang, gini barang udah. Iyalah, sampean mau proses sama saya, kalau mau proses susah banget apa kirim suara aja ya Mas, sinyalnya kok susah banget gitu ya. Iya, sinyalnya sampean yang susah. Di sini oke, teman-teman. Orangnya ruwet, bingung. Mau proses tapi datanya nggak sama. Dari dulu nggak dikasih, nggak tahu maju mundur nggak jelas. Jadi sekali lagi saya cuman mau sampein, orang-orang yang bertanya kayak gini, orang-orang yang memang tidak melihat konten saya secara keseluruhan. Saya cuman menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi kebiasaan teman-teman yang selalu mau mencoba nelpon tapi nggak mau melihat dulu, malas melihat konten-kontennya, ya nggak apa-apa, nggak ada jadi persoalan. Tapi giliran sinyalnya yang kenduk-kenduk, ya wes resikonya. Dan banyak juga cerita di luar sana dimana bahwa ketika mau proses dia memaksakan dengan data yang tidak sama. Itu selalu memaksakan. Ya namanya PT di Indonesia kan, justru dari keperbedaan data itulah mereka mendapatkan nilai gitu. Ada sesuatu hal yang bisa dijadikan untuk tambahan angka keuntungan. Jadi saya ceritakan ke teman-teman seperti itulah. Jadi, dan kesalahan dokumen di teman-teman itu sebenarnya bukan dari murni kesalahan teman-teman. Kesalahan PT-PT di zaman dulu, kesalahan kita di zaman dulu. Jadi sekarang kita mau berproses lagi itu, kita harus benar-benar, kalau PT-PT yang meminta zero cost itu pasti akan tertolak dengan sendirinya. Jadi PT-PT yang mau zero cost itu sebenarnya ya tidak benar-benar zero cost. Zero cost itu cuman dia tidak melakukan potongan, tapi dia ID sendiri, semuanya sendiri, bikin paspor juga sendiri. Mungkin mereka akan nganter, tapi ada juga kemarin biaya cas paspor. Ada yang zero cost, mereka bilang cuman sekitar 2 jutaan, ya kan? Ada yang habis 1,9 atau 1,8. Itu kan habisnya yang diserahkan sama PT. Lah mereka ngurusin itu semuanya kan juga mondar-mandir gitu. Lah apalagi dengan keperbedaan data. Maka dari itu, dengan berbedanya data teman-teman, ini kan kalau teman-teman mau memproses menyamakan lagi, yang jadi persoalan adalah kena data ganda di Hongkongnya. Ibaratnya kita namanya di Hongkong yang pertama adalah Markona. Kemudian padahal nama kita sebenarnya Markundul. Itu nama julukan dari YouTuber Hongkong yang sudah pulang Indonesia. Kalau manggil kan Taltul. Jadi
Mungkin kita ambil aja namanya Markontul. Tul. Jadi seperti itu ya. Ketika kita data sudah di Indonesia sama, kemudian kita berproses lagi ke Hong Kong, padahal kita sudah punya nama Markona di Hong Kong, ini pasti kena. Bisa dipastikan, pasti kena. Banyak cerita keperbedaan data. Dan hal itu banyak yang masih belum menyadari. Banyak yang sudah tahu, tapi lebih banyak yang tidak tahu. Jadi saya tidak akan pernah berhenti ketika teman-teman yang sudah nonton saya, ya kan, saya membuat lagi konten ini, itu akan bercerita ulang lagi. Nggak apa-apa, teman-teman mau bosen mau nggak, itu nggak ada masalah. Karena teman-teman sendiri untuk menginformasikan kepada teman-temannya sendiri aja juga enggak gitu. Malas. Jadi informasi itu lebih banyak dikonsumsi diri sendiri. Nah, ngapain berdua lama dengan urusan orang? Makanya saya terus menggunakan konten ini, karena memang tujuan konten saya adalah tidak ditonton, ibaratnya orang yang menonton itu jadi tahu, orang yang menonton jadi mengerti, orang yang menonton itu ketika akan ditanya temannya, dia bisa menginformasikan. Kalau ataupun dia tidak bisa menginformasikan dengan bahasanya dia sendiri, setidaknya dari konten itu, karena teman-teman itu bisa mengerti, teman-teman itu bisa paham, sehingga temannya yang lainnya itu bisa direkomendasikan gitu. Saya nggak minta tolong untuk di-share, tapi pemahaman yang ada di dalam diri teman-teman itulah yang seharusnya disampaikan gitu. Terkadang di luar sana ada yang nggak tahu, begitu nggak tahu ya udah telepon aja ini, ya sudah tonton aja ini, kan tidak ada berat. Kalau di antara kita yang ada di Hong Kong ini satu sama lain itu membagikan informasi, ibaratnya informasinya itu baik, informasinya dirasa benar, dan kalian menganggap bahwa informasi itu layak untuk dikonsumsi sama temennya, layak untuk diberikan sama temennya, kenapa enggak gitu? Keengganan rasa untuk membagi itulah yang ada justru kenaan gitu. Nanti dia dapat gaji banyak, dia dapat penonton banyak. Nah itu loh, saya tidak akan menganggap teman-teman nggak mau berbagi, enggak. Tapi semakin kalian menyebarkan informasi yang sifatnya bagus, baik, itu kan akan berdampak gitu. Berdampak bahwa teman-teman kita itu tidak dalam bentuk kesusahan gitu. Banyak yang nggak mikirin tentang kesusahannya orang lain karena menganggap bahwa diri saya sendiri aja susah, ngapain aku harus mikirin kalian. Ada yang punya karakter berpikir seperti itu. Saya nggak apa-apa, it's okay. Makanya saya akan terus mengulang bagi teman-teman yang selalu bertanya mengenai data ganda dan bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya. Kalau sampai di Indonesia, oke, saya bisa bantu untuk berproses ke Hong Kong. Tapi kalau kalian di Hong Kong, ya kalian perbaiki sendiri. Dan jangan berbelit-belit. Kalau memang data ganda, akuilah bahwa teman-teman pernah data ganda. Tapi saya nggak ngerti prosedurnya kenapa data ganda saya itu ada. Nah, ceritakan saja perlakuan PT atau kejadian yang ada di PT. Saya nggak ngerti mereka yang memproses itu. Saya cuma disuruh tanda tangan, saya diberikan data ini. Ya sebenarnya saya sekali lagi, alasan teman-teman kesini adalah cari uang kan gitu. Sampaikan ke mereka, saya hanya bekerja, saya nggak ngerti prosedurnya mereka. Intinya saya tetap bisa berangkat mendapat majikan. Lah saya nggak tahu kalau saya palsu dan semuanya. Tapi kalau memang nama saya dulu pernah ke Hong Kong itu, ya saya pernah alami. Dengan teman-teman menjawab hal yang semacam itu tidak berbelit-belit di pengadilan. Selesai, bayar 1.000, kalau dimsai. Kalian tetap bekerja di tempat majikan. Oke, itu saja ya data ganda. Jadi terus saya akan gaung-gaungkan itu. Saya tidak akan pernah capek. Break kontrak, apapun, extend, juking, ya kan, depresi, ngadepin majikan, semua ya saya akan mencoba bahas. Maupun walaupun berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya akan terus membuat konten. Karena saya kepingin teman-teman semuanya itu bisa paham, bisa mengerti, bisa menyadari apa yang harus teman-teman lakukan terhadap persoalan-persoalan tentang diri kalian masing-masing. Begitu saja dari saya, salam sehat semuanya, tetap sehat dan waras dalam berpikir.
See you the next video.